Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Kingdom Plantae. Plantae ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil, di mana klorofil ini yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotrof. Plantae dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada Bryophyta, Pteridophyta, kemudian Spermatophyta. Jenis yang pertama yaitu Bryophyta. Pada umumnya lumut ini berwarna hijau karena mempunyai sel-sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil, sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesisnya yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan struktur tubuhnya, tumbuhan lumut masih berupa talus karena belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bagian tubuh pada lumut yang memiliki kemiripan dengan akar disebut rhizoid. Rhizoid memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta sebagai alat pelekatan pada habitatnya. Reproduksi lumut terdiri atas 2 fase, yaitu fase aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit, sedangkan reproduksi seksualnya dengan menghasilkan gamet baik jantan maupun betina yang dibentuk dalam gametofit. Fase sporofit itu spora haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah menjadi protonema, kemudian berkembang menjadi gametofit, dan gametofitnya ini adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Kemudian Pteridophyta itu tumbuhan paku. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku berjenis macam-macam. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang tertua yang masih dapat dijumpai di daratan. Tumbuhan berkomus, yaitu tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun yang sebenarnya. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya itu sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut. Dengan sistem konsentris terjadi metagenesis. Generasi sporofitnya mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generatifnya. Siklus hidup tumbuhan paku. Perkembangbiakan tumbuhan paku dilakukan secara seksual dan aseksual. Fase yang pertama yaitu fase sporofit. Spora paku haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah dan berkembang menjadi protanium atau gametofit yang juga haploidnya. Protanium akan membentuk antheridium dan archegonium. Di dalam antheridium dibentuk spermatozoid, sedangkan di dalam archegonium dibentuk ovum. Kemudian jika terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum akan terbentuk zigot yang diploid. Zigot akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku yang diploid. Sporofit selanjutnya akan membentuk sporofil. Daun membentuk spora yang juga diploid. Spora akan membentuk sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora yang akan membelah secara meiosis membentuk spora haploid. Selanjutnya yaitu Spermatophyta, merupakan tumbuhan berbiji yang dibagi menjadi 2, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Klasifikasi yang pertama yaitu ada Gymnospermae dengan ciri-ciri mempunyai biji terbuka yang tidak ditutupi oleh daging buah. Gymnospermae memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah, berupa perdu atau pohon. Batang dapat tumbuh, membesar, dan bercabang-cabang. Belum memiliki bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan dan strobilus betina. Terdapat 2 jenis cara tumbuhan berbiji terbuka bereproduksi.
Yang pertama yaitu reproduksi generatif gimnosperme terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan gimnosperme terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Kemudian reproduksi vegetatif gimnosperme terjadi melalui pembentukan tunas, contohnya pada pinus yang dapat membentuk tunas akar. Yang terakhir yaitu angiosperme. Angiosperme ini yaitu berbiji tertutup. Disebut biji tertutup karena bijinya terbungkus oleh daging buah. Ciri-ciri angiosperme terdiri dari bakal biji diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah, kemudian berupa herba, perdu atau pohon, mempunyai organ yang berupa bunga lengkap, terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan putik. Klasifikasi dari angiosperme yaitu yang pertama ada kelas monocotyledon, yang kedua ada kelas dicotyledon, monokotil dan dikotil. Nah, monokotil ini berbiji tunggal, hanya memiliki satu daun lembaga, sistem akar terserabut, batang sama besar dan tidak bercabang. Sedangkan dikotil berkeping dua, memiliki dua daun lembaga, memiliki akar tunggang, batang kerucut panjang, bercabang dan berkambium, batang tunggal atau majemuk, tulang daun menyirip atau menjari. Bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Contoh kelas dari dikotil ini ada Mangifera indica, yaitu mangga, Manihot utulissima, yaitu ketela pohon, dan Psidium guajava, yaitu jambu biji. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.